Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan tentunya saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana memang kita perlu update juga gitu ya. Jangan sampai kita nggak update tentang perihal perkembangan cryptocurrency kali ini seperti apa ya. Oke, siapa tahu kan dengan update-update seperti ini kalian bisa mendapatkan momentum-momentum yang cukup positif, momentum oh ternyata kemungkinan besar nih dengan ada sentimen-sentimen positif harga akan naik. Oh, kemungkinan besar nih ketika ada sentimen-sentimen negatif harga bisa turun. Kalian bisa memanfaatkan momentum seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat global crypto market cap-nya ada penurunan teman-teman, karena terakhir kita bahas itu berada di area 1,42 triliun US dollar ya. Dan kalau untuk dari dominance masih sama, fair and grades-nya juga masih sama. Cuman market cap globalnya yang ada penurunan sekitar 10 billion ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin teman-teman di sini terpantau sangat jelas ya, didominasi dengan dua warna hijau sama merah. Tapi kali ini teman-teman dominasinya lebih ke dominasi merah ya teman-teman, lebih ke dominasi koreksi. Oke. Nah, kali ini teman-teman ya bukannya apa-apa, kita juga perlu waspada dan hati-hati juga teman-teman. Kali ini ada bad news juga ya, yang mungkin kalau sampai hal ini dilelang ke market gitu teman-teman, tidak menutup kemungkinan aset yang terkena imbasnya ini akan mengalami ya koreksi juga bisa gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, kalian tahu yang namanya exchanger Poloniex ya, yang diretas kemarin itu sempat ramai ya. Lebih dari 120 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, XRP dan Shiba Inu dikabarkan hilang. Oke, dikabarkan hilang dari Poloniex exchange ini yang kena retas ya. Ingat teman-teman, di tahun 2023 ini udah banyak exchanger yang mengalami kebangkrutan ya. Ya entah kebangkrutan karena diretas atau memang kesalahan dari orang dalam exchanger tersebut ya. Kayak Hotbit, terus kemarin ada Coinex atau apa ya. Terus kali ini ada Poloniex gitu teman-teman ya. Nah, jadi tetap waspada dan hati-hati gitu teman-teman. Maka dari itu kan banyak yang bertanya dan sempat kita bahas juga, Bang, antara nyimpen di exchanger sama di DEX itu lebih dominan di mana? Semuanya memiliki resiko. Semua memiliki resiko teman-teman ya. Di exchange resikonya ya seperti ini, bisa kena retas yang tiba-tiba bangkrut juga itu kalau kita nyimpan di exchange. Nah, nyimpan di DEX gimana resikonya? Resikonya ya seperti ketika ada phishing, tiba-tiba kita main klik link connect wallet, otomatis aset kita hilang juga gitu teman-teman. Tapi kalau segi DEX itu memang kita pure yang mengatur aset kita itu sendiri ya. Kalau kita nggak klik link phishing, nggak klik-klik yang aneh-aneh gitu ya, kemungkinan besar akan aman gitu. Tapi kalau di exchanger kita kan ibarat kata exchange ini adalah pasar ya, yang dimana pasar itu adalah tempat transaksi jual beli. Nah, kita menitipkan dana kita di situ gitu ya kan. Nah, dana kita ya nongkrong di situ, yang nggak kita jual, nggak kita beli, hanya nongkrong aja gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, industri mata uang kripto sedang memulihkan diri dari pelanggaran keamanan tingkat tinggi layanannya. Nah, pada hari Jumat, Poloniex mengonfirmasi bahwa peretas memperoleh akses resmi ke dana di platform tersebut. Data on-chain mengungkapkan bahwa peretas telah menyedot cryptocurrency senilai lebih dari 120 juta US dollar dari Poloniex. Nah, di sini pun Poloniex Exchange juga sudah mengonfirmasi ya, yang dimana we are exchanging 5% with head bounty to Poloniex hack in exchange. Nah, for the return of the fund to the following Ethereum, TRX, Bitcoin wallet. Oke. Jadi meskipun penyelidikan terus berlanjut, indikasi awal menunjukkan bahwa pelanggaran keamanan disebabkan oleh kunci pribadi yang disusupi. Para peretas telah mengakses dana di berbagai jaringan termasuk ada Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Tron. Nah, jadi gini teman-teman, ini pun sudah ditanggapi serius juga oleh Justin Chan, udah ditanggapi serius juga oleh
sisi Binance ya teman-teman, ketika memang ada dana yang mencurigakan masuk ke dalam platform mereka, mungkin akan ditahan dulu, akan dibekukan dulu sambil mencari informasi apakah ini dari dana yang diretas dari Poloniex atau memang ini dana pure dari penggunanya ya, atau dari milik pribadi. Kalau itu terbukti dari retasan Poloniex, maka ya kemungkinan besar dana tersebut nggak akan bisa keluar gitu teman-teman dari exchanger tersebut gitu ya. Jadi dari exchange besar udah mulai antisipasi nih, ketika ada dana yang mencurigakan masuk ya mereka akan menahan dulu sambil mencari konfirmasi gitu ya. Nah, pada saat artikel ini ditulis, hasil rampasan peretas diperkirakan bernilai 120 juta dolar, dibantu oleh hari hijau di pasar kripto. Ethereum, Tron ya kan, dan Bitcoin menyumbang lebih dari 80% dari jumlah yang dicuri menurut data dari Arkham Intelligence ya teman-teman ya. Nah, ini adalah data dari Arkham Intelligence, dari mana Poloniex Exchange ada sekitar 127 ribu juta ya, 27 juta US dollar teman-teman. Dan di sini pun ada beberapa aset yang ditampilkan, termasuk ada Shiba juga sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, menurut Lock On Chain 577 miliar Shiba Inu hilang. Nah, jadi dari data Lock On Chain juga menyampaikan nih bahwasanya ada kehilangan sebesar 577 miliar Shiba Inu yang hilang. Jadi Poloniex hacker stole at total of 118 miliar asset on Ethereum and Tron. Nah, 2 hours ago ya. Jadi di sini ada 32,7 juta US dollar ya. Nah, ini adalah nilai-nilainya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah beberapa aset yang diretas. Mungkin bisa kita masuk ke sini untuk melihat detailnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ini ada include ya. Terus di sini kita lihat teman-teman ya, PP juga kena. Terus ada AV, Tonlom, Unicorn, Toncoin ya, Clan, Matic, CFC ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak aset-aset yang lainnya teman-teman, masih banyak aset-aset lainnya ya kan yang terkena retas. Ini datanya banyak loh ya. Kalian bisa masuk ke akun Twitter Lock On Chain ini untuk mendapatkan informasi yang lebih detailnya lagi teman-teman ya. Intinya kita semua tetap harus waspada dan hati-hati ya. Saran dari saya sih gini aja teman-teman ya. Exchange itu ya, exchange maupun exchange besar maupun exchange kecil ya, maupun exchange lokal maupun exchange apa gitu ya kan, intinya teman-teman ya. Kalau exchange lokal sih masih enak kita ya kan, karena memang kita terregulasi oleh negara. Maksudnya gini, ketika ada apa-apa memang kita bisa melakukan komplain juga karena sudah mendapatkan regulasi. Itu kalau di exchange lokal. Tapi kan rata-rata exchange lokal itu jarang sekali ya, atau kecil kemungkinan untuk melisting aset-aset kecil seperti koin-koin micin, token-token meme. Nah, rata-rata pemain cryptocurrency orang Indonesia kan dominan gitu teman-teman untuk menggunakan exchanger luar ya kan, untuk mencari aset-aset yang memang memiliki nilai jual yang cukup tinggi juga yang belum masuk ke exchange lokal teman-teman. Tapi kalau di exchanger lokal udah ada ya, lebih baik menggunakan exchanger lokal ya kan, untuk melakukan transaksi jual beli gitu teman-teman ya. Lebih simpelnya, enaknya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman, in out-nya ada ya. Jadi lengkap lah ya buat teman-teman semua. Tetap waspada dan hati-hati ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga mental ya teman-teman. Ketika ada ya hal-hal yang mencurigakan ya, segera lakukan tindakan sesuai apa yang kalian bisa gitu aja. Oke? Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.